dengan meningkatnya emisi ini Indonesia panas banget sekarang. Itu kan berdampak kepada kekeringan dan cukup ekstrim ya. Makanya sekarang bisa kita bilang ada El Nino, Godzilla dan segala macam ya. Ya dunia ini kan tidak hanya tentang ibu kota. Betul. Gitu kan. Tapi bagaimana accessibility terhadap pangan maupun terhadap air di daerah yang tertinggal itu juga penting. Nah, bagaimana kemudian teknologi-teknologi seperti ini kok di luar negeri sudah ada, Di kita belum. Indonesia kita belum. Program Blue Carbon itu bukan hanya tentang bagaimana kita restorasi ekosistemnya aja, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana program tersebut berdampak kepada masyarakat. Selamat datang di podcast Menyala, dari sini menyala kemana-mana. Reja. Udah lama nih kita. Ya, nih kemarin baca-baca. Gue lagi ada tertarik nih sama satu istilah. Ini terkait lingkungan juga. Jadi ada istilahnya tentang blue carbon. Atau karbon biru. Gitu. Jadi kayaknya kita mau bahas nih sama sosok ganteng orangnya. Selamat datang Mas Rio. Ya, terima kasih banyak. Ini lagi rame nih Mas diperbincangkan nih. Jadi orang lagi banyak ngomongin blue carbon. Sebenarnya blue carbon itu apa sih? Jadi blue carbon itu kita bicara konsep carbon program dulu ya. Carbon program itu adalah bagaimana kemudian kita menyusun suatu mekanisme untuk penyerapan emisi itu sendiri. Nah, konsep blue carbon ini sendiri menarik ya, karena ini sebenarnya program baru loh di pemerintahan Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian KKP itu saat ini sedang menciptakan ya, ataupun kemudian melakukan suatu program terobosan baru blue carbon, yakni penyerapan emisi karbon melalui lamun ataupun seagrass di daerah pesisir laut gitu. Karena saat ini program penyerapan karbon yang ada di Indonesia ini kan banyak masih sektor di kehutanan ya, dengan penanaman mangrove dan segala macam. Nah, kemudian dari pemerintah Prabowo saat ini yang hebat sekali, dia melihat gini, Indonesia ini kan memiliki potensi maritim yang cukup besar ya, besar gitu. Apakah kemudian ini bisa dimanfaatkan juga untuk melakukan penyerapan emisi? Oh, ternyata bisa. Salah satunya adalah program melalui penanaman seagrass. Jadi program KKP itu mangrove-nya itu bukan hanya lagi mau di sektor kehutanan, tapi ada juga dari sektor KKP-nya sendiri. Tapi yang dipasang di mana? Di pesisir pantai. Nah, jadi mangrove diperluas di daerah pesisir pantai dan ditambah dengan penanaman lamun atau seagrass di lautnya juga gitu. Nah, itu kan berarti blue carbon itu kan kaitannya sama kemaritiman ya. Iya, betul. Nah, konsekuensinya kalau misalnya kita Indonesia nih tidak melakukan itu, konsekuensi yang akan terjadi di Indonesia itu apa? Ya, jadi menarik. Permasalahan utama adalah kalau kita bicara emisi karbon itu sendiri ya, dia itu berdampak lingkungan sangat besar ya. Ya salah satunya kita bisa dibilang bahwa dengan meningkatnya emisi ini Indonesia panas banget sekarang. Iya, ini berasa banget Mas ya. Panas banget, bukan hanya Indonesia lah. Dunia secara temperatur, dunia secara global itu kan sedang naik ya. Gitu. Terus kemudian ya secara itu kan berdampak kepada kekeringan dan cukup ekstrim ya. Makanya sekarang bisa kita bilang ada El Nino, Godzilla dan segala macam ya. Karena apabila emisi ini kita tidak serap ya cukup besar ya, maka tentunya akan berpotensi terhadap baik dari sektor agriculture maupun dari sektor air dan segala macam. Nah, ini yang perlu kita jaga. Karena Indonesia ini, kalau kita bicara Indonesia dalam konteks hal ini adalah Indonesia ini adalah sebenarnya adalah negara yang cukup potensi besar dari sektor agriculture. Dan semua orang pasti butuh makan dan pasti butuh minum. Iya, masih bergantung di situ. Orang yang banyak tidak sadar, mungkin apabila orang-orang yang tinggalnya di ibu kota mungkin tidak terlalu memiliki kesadaran dampaknya, karena tidak terlalu berdampak. Orang makan ya makan di restoran, makan di warteg gitu kan. Ya kita minum air mineral segala macam itu kemasan botol semua aksesnya gampang banget. Apalagi kita kalau misalnya di supermarket, minimarket itu ya, air itu kan banyak varian lah gitu ya. Nah, tapi yang banyak tidak menyadari bahwa ya dunia ini kan tidak hanya tentang ibu kota. Iya, benar. Tapi bagaimana accessibility terhadap pangan maupun terhadap air di daerah
yang tertinggal itu juga penting. Indonesia kan bukan hanya kota besar, Indonesia kan kita juga ada wilayah 3T sebenarnya. Sehingga bagaimana kemudian penanganan ini harus berdampak bukan hanya kepada ibu kota yang kita rasakan sekarang tapi juga bagaimana akses pangan maupun air dari daerah tertinggal. Kalau di kota mungkin yang paling penting adalah bagaimana mengurangi penggunaan AC, penggunaan segala macam instrumen, penggunaan listrik segala macam gitu kan. Yang tentunya itu juga dihasilkan dari fossil fuels. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mencarikan solusi-solusi agar penggunaan listrik yang berbasis fossil fuel ini bisa kita kurangi. Itu satu sisi kalau dari kota-kota besar. Tapi kalau kota-kota kecilnya ya bagaimana kemudian pengurangan emisi ini bisa agar tanamannya itu lebih sehat. Bagaimana air yang dihasilkan jauh lebih bersih. Itu kan juga dengan berbagai solusi-solusi yang harus kita bisa berikan. Konstruksi sih ini berarti kayak efek domino juga ya. Betul. Jadi ada sebenarnya sebelumnya nih ya, saya cukup haru lah negeri kita sudah punya tuh kesadaran seperti itu ya. Dulu saya tuh dengar tuh wacana ini tuh di Jepang, di Swiss ya. Ini kan yang kita tuh patut apresiasi ya. Artinya untuk jangka panjang itu mungkin ya kalau kita konkretkan itu pengaruhnya ke nelayan gitu kali ya. Nah, dan jadi stok ikan gitu. Betul. Jadi Blue Carbon itu salah satu programnya itu adalah bagaimana kemudian dengan kegiatan penanaman lamun dan lamun atau seagrass itu kemudian dia juga meningkatkan ekosistem dari maritimnya itu sendiri. Sehingga secara langsung pertama dia itu akan meningkatkan jumlah biota lautnya itu udah pasti naik deh, ikan-ikannya jumlah pasti akan bertambah. Nah, terus kemudian Blue Carbon itu bukan hanya tentang bagaimana, jadi gini, program Blue Carbon itu bukan hanya tentang bagaimana kita restorasi ekosistemnya aja, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana program tersebut berdampak kepada masyarakat. Iya, itu yang penting. Nah, kenapa? Karena dalam konsep prinsipal dalam sustainability paling dasar ya. Sebelum kita bicara ESG dan segala macam, kita bicara triple bottom line. Aspek paling pertama itu adalah people. Jadi bagaimana program sustainability itu sebelum kita bicara dampak kepada lingkungan, kita bagaimana berdampak kepada ekonomi masyarakat dulu. Karena tidak ada gunanya kita kemudian membuat kegiatan program-program konservasi segala macam, tapi masyarakat yang terdampak itu tidak merasakan apa-apa. Kan tidak ada gunanya juga. Oke, kita melindungi bumi, tapi jangan lupa bahwa masyarakat yang ada itu juga bagian dari bumi. Gitu. Iya. Seperti itu. Tapi kan memang itu biasanya tuh wacana lah ya, atau narasi seperti ini kan biasanya kan baru berkembang tuh di kalangan tuh elit lah, di kalangan tuh akademisi ya, yang mungkin belum tersentuh di kalangan masyarakat ya, seperti yang Mas tadi tuh katakan, karena efeknya belum terasa ke masyarakat. Ini apa sih sebenarnya, konkretnya ini apa gitu kan? Sehingga ini sebenarnya mungkin ya, apakah itu pemerintah atau para tuh aktivis alam ini tuh harus bisa mewacanakan ke publik untuk mengkomunikasikan. Iya, jadi memang makanya kenapa menjadi program Blue Carbon ini menjadi salah satu aspek yang cukup krusial ya. Bahwa bagaimana kemudian program ini bukan hanya disosialisasi, karena ketika misalnya kita melakukan sosialisasi, masyarakat paling sering cuma nanya, oke, kalian mau bikin program ini, buat saya apa? Nah itu. Iya kan? Sehingga inilah fungsinya kemudian kita memastikan bahwa program yang kita susun itu berdampak kepada masyarakat. Program Blue Carbon itu yang paling utama adalah benefit program yang konsep benefit sharingnya itu seperti apa. Jadi dalam kita menentukan ya, dalam program Blue Carbon itu kan yang paling utama bukan hanya penyerapan karbonnya, tapi valuasi dari nilai karbon itu sendiri. Makanya ada yang kemudian kalau kita bicara program karbon di area konservasi dan area non konservasi itu beda loh harganya. Area konservasi itu let's say untuk Blue Carbon ya mungkin sekitar $12 per ton ya. Tapi kalau kita bikin high integrity program itu bisa $50. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena yang aspek paling utama itu adalah bagaimana kemudian program itu berdampak kepada masyarakat. Ya, sepakat soal itu. Nah, makanya kalau area konservasi itu kan udah pasti udah kewajiban. Itu udah kewajiban Anda tuh ya menjaga area itu. Tapi area non konservasi, nah ini yang bagaimana kemudian kita olah agar area ini sangat betul-betul berdampak kepada masyarakat. Baik pertama yang paling utama ya, pendapatan, contoh paling sederhana nelayan. Bagaimana kemudian nelayan ini dia itu bisa menghasilkan ikan yang bukan hanya ikan yang banyak ya, tapi ikan yang sehat dan berkualitas. Bagus lah ya. Bagus. Gitu. Karena
Karena kita bilang ya, kalau misalnya dia mancing yang terlalu lama segala macam, ikan itu ketika sudah sampai pasar mungkin tidak terlalu bagus seperti atau banyak limbah lah ya. Iya, itu bisa mempengaruhi itu kualitas juga ikan. berdampak. Ini paling sederhana ya. Biasa ya kalau misalnya di daerah Jakarta lah ya, ke arah misalnya agak pantai utara, kemudian kita ikannya, wah kayaknya ikannya penuh dengan ini ya, limbah ya, gitu ya. Karena balik lagi ya, karena kita bicara kan harusnya kan Indonesia ini negara maritim ini bukan hanya cuma memenuhi kebutuhan domestik ya, tapi juga bagaimana kualitas ikan yang dengan ekosistem yang baik itu bisa menghasilkan yang ikan-ikan yang kualitasnya ekspor. Artinya kan berarti program atau yang disebut blue carbon ini kan tidak hanya untuk pengurangan emisi, tapi juga untuk menyehatkan ekosistem. Itu kan headline-nya. Nah, kalau sejujurnya gitu ya, di Indonesia ini penerapannya sudah seperti apa Mas? Maksudnya apakah ada data bahwa Indonesia itu sudah berapa persen diterapkan gitu? Jadi kalau kita bicara mengenai untuk penyerapan karbon sendiri ya. Jadi kalau saat ini Indonesia sudah berjalan kurang lebih sekitar 3-4 tahun ya untuk karbon tapi di kehutanan ya. Nah, untuk yang program dari KLHK ini memang salah satu program yang baru. Saat ini untuk beberapa lokasi-lokasi itu sudah dilakukan telaah ya, kajian potensi-potensi. Nah, memang ini proses masih agak panjang Mas, karena memang Indonesia baru mulai mengarah ke situ. Dari sektor maritimnya ya, itu sektor yang baru. Makanya kami dari Loom Carbon itu juga melakukan engagement dengan pemerintah dalam artian kami mencoba untuk membantu lah berpartisipasi dalam area-area mana sih yang kemudian menjadi prioritas pemerintah Indonesia untuk dikembangkan. Yang didorong itu seperti apa Mas biasanya? Yang dari Loom Carbon itu yang sudah diberikan saran mungkin ke pemerintah itu apa saja? Jadi ada beberapa aspek. Jadi baik dari aspek natural base maupun dari technological base ya. Jadi kalau dari aspek natural base-nya tentu yang kita support adalah sejalan dengan program yang pemerintah adalah Seagrass. Kita akan membantu pemerintah. Kita Seagrass di Lamun. Maupun kita juga ada kerjasama untuk mangrove juga kita siap gitu, mangrove di pantai dan seagrass di daerah lautnya. Untuk area kami sebenarnya dari 600 hektar maupun sampai 4.000 hektar pun kami siap support kepada pemerintah. Nah, ini tapi berapa jumlah luasan maupun titik di mana memang saat ini kami bersama dengan KKP masih terus membahas bahkan bersama dengan Bappenas ya. Untuk membahas kira-kira titik-titik mana. Memang dengan pemerintah daerah juga kita membahas. Jadi karena aspek kita memulai suatu program, permasalahan kita memulai suatu program itu kan bukan hanya saya punya duit nih. Saya mau langsung mulai nggak bisa. Tapi bagaimana masyarakat itu apakah mereka siap menerima, karena mereka harus merasakan juga meyakini bahwa ini bermanfaat. Jangan sampai kegiatan kita bikin dianggap mengganggu kegiatan bisnis mereka. Ini yang memang proses. Terus kemudian kita juga bicara mengenai kelayakan ekonomi dan lain-lain. Jenisnya seperti apa itu juga kita diskusikan. Terus kemudian hal yang lain itu dari sisi natural based solution yang kita diskusikan dengan KKP ya. Satu lagi yang kami sampaikan adalah kita juga bisa mencoba untuk melakukan pendekatan secara teknologi ya. Nah, kita melihat salah satu aspek masyarakat yang dibutuhkan apa. Salah satu aspek yang kita telah adalah bagaimana juga air bersih. Nah, air bersih di beberapa daerah-daerah pesisir itu yang kita juga coba diskusikan. Teknologi seperti apa yang bisa kita bangun di sana? Iya, karena air bersih itu memang menjadi masalah di daerah pesisir ya. Betul. Masih sulit. Karena kita bicara gini, kalau kita bicara daerah Jawa ya, daerah Jawa itu diuntungkan apa? Banyak gunung. Betul. Itu diuntungkan lah ya. Itu diuntungkan. Makanya kemudian infrastruktur yang paling gampang dibangun apa? Bangunnya pipa. Iya sih. Mengalir. Kemudian ya tinggal filtrasi dan segala macam. Karena gunung. Betul. Tapi bagaimana dengan daerah pesisir yang nggak ada gunung? Iya. Iya kan? Sumatera kali ya. Daerah Sumatera juga ya, daerah Sumatera masih ada gunungnya segala macam. Daerah pesisir itu kebanyakan di daerah timur sebenarnya. Iya. Nah,
Iya, dan kemudian ya bukan hanya pulau-pulau besar ya. Bagaimana pulau-pulau yang kecil-kecil itu juga susah loh. Nah, makanya ada namanya istilah 3T kan. Nah, itu bagaimana kemudian juga kita bisa mendorong di sana. Cuma memang permasalahan kita bicarakan sisi keekonomisan dalam suatu program karena biaya capex dan lain-lain. Makanya kemudian kita juga bekerja sama dengan berbagai grup ya, investor dan segala macam. Bagaimana secara teknologi kita bisa support. Saya ini sedikit flashback cerita sedikit ya. Jadi waktu tahun 2000, saya waktu kecil tinggal di Singapura. Jadi tahun 2002 sampai 2006 saya tinggal di Singapura. Dan salah satu program di Singapura saat itu yang sampai di Indonesia ini kayaknya susah banget dilaksanain. Tahu apa? Namanya itu Seawater Reserve Osmosis. Reverse Osmosis ya. Seawater Reverse Osmosis. Jadi itu bagaimana tuh seawater? Itu jadi menariknya gini. Waktu saya masih kecil, waktu di sana ya, Singapura itu dia mengatakan bahwa bagaimana ini pelajaran sekolah ya, pelajaran saya sekolah, mata pelajaran itu geografi. Waduh. Guru saya bertanya gini, coba kalian siswa berpikir bagaimana caranya mengurangi import air bersih dari Malaysia. Iya. Karena Singapura impor kan? Singapura impor. Gila ya. Bener. Singapura impor. Jadi Singapura itu pada tahun itu 2020 ada 2 program dia untuk melakukan ketahanan air. Jadi satu itu adalah SWRO, desalinasi. Itu bagaimana konversi air laut menjadi air siap minum. Satu lagi dia bagaimana melakukan konversi grey waternya itu juga menjadi air yang siap minum. Nah, kalau waktu itu ya air lautnya itu kalau nggak salah namanya Sing Spring program. Satu lagi air yang untuk dari grey water itu air yang air rumah tangga ya habis mandi. Jadi ada namanya black water sama satu grey water. Black water itu jauh lebih disebut air limbah lah. Air limbah yang udah terkontaminasi segala macam. Kalau grey water itu air yang sebenarnya kayak kita mandi, kayak kita kumur-kumur itu kan sebenarnya masih bisa disuling. Makanya kalau misalnya kawan-kawan kalau misalnya contoh sederhana ke Jepang, toilet mandi sama toilet buang air itu kan beda tuh. Itu karena memang sudah ada treatment berbeda. Salah satunya grey water. Nah, bagaimana kemudian teknologi-teknologi seperti ini kok di luar negeri sudah ada? Di kita belum. Indonesia kita belum. Saya tuh waktu ke Singapura saat itu program desalinasi itu tahun 2002 sampai sekitar 2006. Which is kalau dari sekarang 2026 itu 20 tahun yang lalu. Berarti jauh banget. Ketertinggalan ya. Tapi ini kalau dilihat dari Mas Nila ya, ini kan sebenarnya mudah saja ya kalau berbicara teknis. Ya udah, teknologi kan sekarang udah berkembang. Ya tinggal diaktualisasikan aja. Ya, memang masalahnya di mana? Permasalahan utama adalah nilai ekonomisnya. Jadi kalau kita bicara Singapura atau Jepang ataupun negara Amerika segala macam program reverse osmosis ini, itu kan marketnya ada. Tapi ketika kemudian di Indonesia kita bikin ya untuk daerah tertinggal, yang mau beli siapa? Itu sebenarnya adalah dari polemik investor sebenarnya. Iya sih memang. Apakah kemudian ini kalau negara mau membangun ini APBN-nya apakah ada? APBD-nya apakah cukup ada? Gitu cukup. Sementara banyak lagi, banyak sekali aspek yang harus kita bangun. Itu memang aspeknya sehingga kemudian saat ini program yang kita bangun bersama dengan Loom Carbon, kami kan juga ada Loom Foundation, adalah bagaimana menggait para investor-investor yang mereka itu bukan hanya tertarik bahwa saya bangun infrastruktur ini nilai jual balik akhirnya berapa, tapi bagaimana dengan mereka tertarik, saya akan bangun ini, tapi dampak lainnya apa? Contoh bagaimana kemudian dia bisa berdampak kepada masyarakat. Masyarakat, ekonomi masyarakat meningkat. Dan kemudian dia akan memperoleh manfaat dari sisi lainnya. Jadi makanya kita pengembalian investasinya bukan hanya sifatnya uang ya, tapi bagaimana pengembalian investasinya bisa dianggap sebagai pengembalian investasi berbasis masyarakat. Jadi memang ini kompleks tuh pembahasan ini ya. Kompleks. Betul. Sinambungan. Jadi ada unsur bagaimana kita bisa teknologi, terus juga ada tuh dampak balik ekonominya. Itu yang mungkin negeri ini masih belum selesai lah. Selesai. Dan ini gitu ya. dan yang paling penting adalah Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk menarik para investor untuk melakukan pembangunan infrastruktur di sini. Sehingga kemudian yang jadi perlu dibahas adalah bagaimana sistem, misalnya contoh ya dengan sistem KPBU atau dengan sistem mekanisme seperti apa yang bersama dengan pemerintah ini bisa digunakan agar dari investor itu dia mau ini masuk.
gitu. Iya benar. Jadi harus pas lah ya. Iya. Oke. Terima kasih Bang Rio. Ya, kita akan bahas lagi di podcast kita selanjutnya. Siap. Thank you. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, kita akan bahas lagi di podcast kita selanjutnya. Menyala.